Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita doakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Sedang apa? Baik, langsung saja ya teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ada yang enggak kita belajar apa hari ini. Tunggu lebih. Itu kata-kata hari ini ya. Kata hari ini yang saya ambil Jinayah. dari dengan sekali. Yang saya ambil dari lirik Bismina. Artinya apa, Pak? Maknanya? Maknanya sangat dalam sekali. Apa? Bisa dipahami ya nanti. Tumbuh lebih baik dari panggilan itu jadi lebih baik dibanding diriku. Bisa dipahami sebagaimana kita tuh sebenarnya Nina itu sendiri yang ditulis. Gimana? Kita itu Nina itu sendiri tumbuh lebih baik dari panggilan jadi lebih baik dibanding diriku itu seperti ya orang tua gitu. Yang menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Yaitu semoga kita jadi lebih baik untuk kedepannya. Semoga ya lebih baik agar tidak terjadi kasus-kasus yang akan kita bahas seperti saat ini, yaitu pembunuhan. Nah, pembunuhan di Indonesia sendiri itu kasusnya ada banyak sekali ya teman-teman semuanya. Nah, dari ini data dari tahun 2024 ya. Jumlah terlapornya itu hampir ada 1000. Bisa naik turun seperti yang bisa naik turun dari Januari itu 95, terus yang paling akhir itu 90. Tingginya kasus pembunuhan ini banyak sekali motifnya teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak motif-motif mereka tuh melakukan perbuatan keji ini apa? Dendam. Boleh dendam. Apa lagi? Ekonomi. Ekonomi. Utang. Ada lagi? Utang. Judi, Pak. Judi, benar sekali. Judi online juga jadi faktor utama kasus pembunuhan di Indonesia juga ya. Seperti yang kita ketahui juga ya, ketika kita search di Google ya, itu banyak sekali berita-berita tentang pembunuhan gitu. Seperti 1 jam yang lalu, 16 jam yang lalu, seperti itu. Mengerikan sekali bukan pembunuhan ini. Nah, maka dari itu mari kita belajar tentang ini. Nah, ini apa yang membuat manusia begitu kejinya sampai menghilangkan nyawa seseorang? Membunuh. Iya, seperti yang di Bapak katakan tadi ya. Apa yang membuat manusia kok bisa sebegitu kejinya pada manusia lainnya hingga mereka melakukan pembunuhan gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Gara-gara godaan setan. Ya, sekarang boleh. Ada lagi nggak? Mabuk. Mabuk. Ya, boleh. Apa misalnya? Ya, benar sekali. Ya, nanti akan ya ini ya, nanti akan dibahas nantinya. Nah, untuk memahami lebih lanjut kita akan masuk dalam pembahasan fikih jinayah. Tahu jinayah itu apa? Nggak tahu. Jinayah itu sederhananya tentang hukum pidana Islam. Ya, kayak gitu. Hukum pidana Islam. Bisa dikatakan nih, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadi teman-teman semuanya, ketika membunuh orang itu nggak boleh ya. Ini nggak boleh. Karena apa? Ada dalilnya. Dalilnya dalam surat Al-Isra ayat 33. Ada yang mau membacakan, Mas Iris? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura.
fokusnya sudah mulai. Ada yang mau membacakan dulu ya? Saya Pak, saya. Boleh, silakan. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada warisnya. Akan tetapi janganlah dia melampaui batas dalam pembunuhan atau qisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ya, Pak. Ya, itu dari surat Al-Isra ayat 33. Dalam kandung ini sendiri nanti akan dijelaskan tentang macam-macam pembunuhan. Nah, pembunuhan ini ada dibedakan menjadi 3. Tadi tahu pembunuhan itu apa aja? Rencana. Rencana. Dimajukan. Sengaja. Dimajukan. Mana ini? Apa sih? Apa aja? Sengaja. Nah, Tidak sengaja. tidak sengaja itu seperti apa? Tidak sengaja. Seperti gojekan Pak. Dorong, relatif, lindes. Borong. Ada lagi tadi? Ada 3 kan tadi? Ya, sengaja. Ini sengaja. Berencana. Berencana. Oke. Oh, berencana. Beda. Pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Ada 3 macam. Nah, dalam fikih itu sendiri dijelaskan banyak sekali ya hukuman-hukuman tentang pembunuhan itu sendiri ya. Seperti yang seperti sengaja, pembunuhan sengaja ini. Ada yang bisa menjelaskan pembunuhan sengaja itu seperti apa? Sengaja. Direncanakan. Bisa memberikan contoh? Contohnya meracuni. Nah, ya, benar sekali. Apalagi contoh dalam kehidupan nyata kita Membunuh. masih positif ya, kami alhamdulillah. Ada lagi? Itu gangster biasanya, Pak. Benar sekali. Seperti yang disengaja, pembunuhan sengaja ini hukumannya berat sekali teman-teman semuanya. Dalam pandangan fikih itu sendiri, hukuman untuk orang yang membunuh secara sengaja itu di qisas ya. Kisos itu apa, Pak? Nah, qisas itu hukuman yang setimpal, hukuman yang sama seperti Dibunuh tadi. ya. Tapi kita tidak ya. Alhamdulillah tidak. Pemaaf ya, bermaaf dan pemaaf. Asal sopan aja. Benar sekali, asal sopan kita. Asal sopan. Nah, selain itu juga ketika pembunuhan ini seorang pembunuh ini dimanfaatkan, dimaafkan oleh orang yang keluarga atau pihak dari yang terbunuh, itu membayar sejumlah diat atau denda. Nah, dendanya ini mahal sekali teman-teman semuanya. Makanya jangan membunuh ya. Dendanya itu 100 unta. Sekarang itu bisa nominalnya itu hampir 3 miliar sekian. 271 Tapi dengan harga manusia yang seperti itu ya nggak sebanding juga ya. Nah, ya berasa apabila keluarga memaafkan pelaku. Nah, selain itu juga pelaku ini juga dikenakan kifarat atau hukuman untuk membersihkan dosa-dosanya. Nah, kifarat ini sama semua ya nanti ya, dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong. Kalau bolong ya ulang lagi. Dari apa? Betul sekali. Panggilan Dari dari apa? Ya. Selanjutnya yaitu pembunuhan seperti sengaja. Ada yang bisa menjelaskan nggak pembunuhan seperti sengaja itu seperti apa? Tanpa dengan niat membunuh. agar disengaja. Nah, kalau contoh realnya kayak gimana? Gak tahu, Pak. Nggak tahu. Satu. Gimana Mas Mario? Gimana contohnya untuk pembunuhannya seperti sengaja? Yang seperti sengaja. Nah, Ya itu dokter memberikan salah sampai overdosis kayak gitu. nah itu boleh. Ada lagi? Dan tidak sengaja nggak tahu. Ketidaksengajaan benar sekali. Ada lagi seperti yang dicontohkan Mbak Aul tadi. Mainan Pak, kampleng-kamplengan. Terus meninggal sih ya. Bablasan meninggal. Nah itu nggak boleh ya. Nah ini juga tidak dikisos ya, tapi
diberikan hukuman sama seperti yang pembunuhan sengaja tadi, hampir sama semua. Nah, pembunuhan karena kesalahan. Ada yang bisa menjelaskan tentang pembunuhan karena kesalahan dari PPT Bapak ini? Jangan pikirannya. Serahkan diri Pak. Gimana? Serahkan diri. Iya, sama. Misal gini, seorang pemburu itu mau memburu binatang buahnya. Nah, karena suatu kesalahan hingga akhirnya membahayakan nyawa seseorang. Itu. Ya itu contohnya. Dendanya juga sama teman-teman semuanya. Dendanya yaitu 100 juta, tapi dengan spesifikasi yang berbeda nantinya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti ya kalau Bedanya sama yang Apa? seperti sengaja tadi apa Pak? apanya? Perbedaan pembunuhan Kalau kesalahan itu nggak ada niat untuk membunuh, kayak benar-benar kesalahan. Nah kalau seperti sengaja itu emang nggak ada niat untuk membunuh, tapi ketika kita guyon nih misalnya, terus nggak sengaja namping gitu, terus meninggal. Nah itu kan dengan maksud tidak membunuh kan, tapi seperti membunuh kan. Nah kayak gitu contohnya. Dia materi baru aja sih sebenarnya. Nah, sekian dan terima kasih ya. Materi Terima kasih materi Bapak sedikit Pak, untuk membelajarkan. Nah, untuk tugasnya ya teman-teman semuanya, untuk di rumah aja ya tugasnya ya. Memberikan sebuah contoh dari perilaku-perilaku kriminal seperti pembunuhan sengaja, seperti sengaja dan karena kesalahan. Masing-masing memberikan satu contoh nantinya dan minggu depan dikumpulkan ya. Oke, Mbak. Oke. Satu Ada yang mau- aja kan, Mbak? Apa? Satu aja. Iya, satu contoh aja yang terjadi di dunia nyata. Sertakan dokumen aslinya juga. Kriminalisasi orang membunuh. Apa? Saran praktek. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan nanti Bapak kasih. Saya. Siapa ini? Saya. Monggo, Mas Aris. Pembunuhan itu ada 3 macam. Pembunuhan yang disengaja, tidak disengaja, dan pembunuhan seperti disengaja dan tidak disengaja atau murni kesalahan. Nah, benar sekali. Ya. Ada yang berikan contoh? Berikan contoh sekalian. Kalau pembunuhan disengaja itu seperti mau nagih hutang tapi nggak dibayar lah. Yang nagih hutang, yang ditagih itu marah terus ngambil parang dibacokkan ke yang nagih. Kalau pembunuhan apa? pembunuhan disengaja. Oke. Ada lagi? Kalau yang seperti disengaja itu ya main ya kayak koplok-koplokan tapi nggak sengaja ternyata terbunuh. Ya pukul-pukulan lah. Oke, terakhir. Yang terakhir pembunuhan murni kesalahan. Murni dari kesalahan. Jadi ada petugas yang menyambungkan gerbong kereta tapi terjepit oleh antara 2 gerbong. Paham? Gimana? Jadi itu ada petugas yang bertugas untuk menyambungkan kedua gerbong kereta. Lah, ternyata pas prosesi menyambung itu terhimpit dan meninggal. Ya, wes. Ya. Oke. Ada yang mau memberikan 3 hikmah dari perilaku dilarangnya perilaku pembunuhan ini enggak? Nanti Bapak kasih lewat. Biar tidak terjadi Angkat tangan. Nah, 3 hikmah dilarangnya pembunuhan apa aja? tidak menyakiti keluarga yang terbunuh. Nah, 1. Saya Gantian. Layak.
damai. Apa lagi? Satu lagi. Saya Boleh, apa? menjaga keteraturan dan keamanan. Gak usah GPT ini kamu. Saya Yang lain, apa? Dari bahasa manusia. Bahasa manusia. saya Boleh apa? Menghindari Hah? sifat penganiayaan. Anania apa iya? Itu. Sama kayak Linda. Ya kan? Kayak Linda, Pak. saya Gantian. Biar saya yang lainnya. Ada nggak? Tadi disebutkan apa? Mbak Linda? Kenapa? saya Pak, menghargai hak asasi manusia. Benar sekali Mas Hamza. Saya tambah satu lagi Pak. Apa? Tambah satu lagi Pak. Cukup sekian nih dari Bapak ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan jangan membunuh ya. Karena membunuh hukumannya berat sekali ya. Membunuh Korupsi ya. Jadi korupsi Pak? Berarti di satu itu cuma 6,5 tahun. Jadi gini. Oke, gitu ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Karena lebih Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.